Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam ibadah streaming atau ibadah secara daring, secara online, secara virtual. Saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa ibadah itu akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang datang untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada kesempatan ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus bahwa kami makin mendekati kedatangan-Mu yang kedua kali, makin kami tidak boleh meninggalkan perhimpunan. Kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ibadah itu mengandung janji, bukan untuk janji hari ini saja, tapi janji akan masa-masa yang akan datang. Tuhan pimpin ibadah ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Karena iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Kami ingin senantiasa Tuhan boleh dipenuhi roh untuk puji-pujian kepada Tuhan, sehingga kami boleh mengagungkan, boleh memuliakan, meninggikan nama-Mu, sebab Tuhan Yesus Kristus layak untuk menerima kuasa, kekuatan, kekayaan, kemuliaan, hikmat, hormat, puji-pujian, dan syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat beribadah jemaat GBPS yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita ajaib bagi kita, amin. Yang memberikan pertolongan dan mujizatnya dari ke hari bagi kita, amin. Yesus Tuhanku ajaib. Mari kita mau bersama-sama memuji dengan iman dan katakan bahwa Tuhan Yesus kita sungguh ajaib. Selamanya tak berubah.
ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Hey, haleluya, sebab Tuhan Yesus kita ajaib, amin. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus hadir memberikan kekuatan bagi kita, amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari dengan iman katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan iman Jumat katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa hati dari Bapak Ibu, saudara sekalian, seperti tanah yang gembur yang siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Dan benih ini akan bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Dan firman Tuhan inilah yang akan menuntun kita ke jalan hidup yang benar. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka perjalanan hidup kita akan berhasil dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya iblis dan roh jahat sudah dihancurkan setiap upayanya untuk mengganggu jalannya ibadah ini, dan Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru, pewahyuan ilahi dan pembukaan rahasia firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, puji nama Tuhan, saya sungguh bersyukur dan bergembira dan bersuka cita karena bisa berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kali ini saya akan mengangkat suatu tema kebenaran firman Tuhan yang sangat penting, yang akan menentukan apakah tujuan hidup kita itu benar atau tidak. Karena Samuel Smiles mengatakan bahwa semua berawal dari pikiran. Pikiran kemudian menghasilkan sebuah tindakan. Tindakan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan menghasilkan karakter, dan karakter akan menghasilkan tujuan hidup. Nah, kalau pikiran menghasilkan tindakan, tindakan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan menghasilkan karakter, karakter menghasilkan tindakan hidup, berarti pikiran itu memegang kunci yang pertama. Supaya tujuan hidup kita itu menjadi benar, kita harus memiliki pikiran yang benar. Karena kalau kita memiliki pikiran yang benar, maka tindakan kita akan benar, kemudian kebiasaan kita akan benar, karakter kita akan benar, dan tujuan hidup kita akan benar. Itu sebabnya saya ingin membahas bagaimana pikiran yang terbaik yang harus dimiliki oleh setiap orang-orang beriman. Setiap orang Kristen harus memiliki pikiran yang terbaik. Dan kita tahu di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus meneladani Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita harus berbuat sama seperti yang telah Yesus perbuat. Itu sebabnya Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Dan mau tidak mau kita harus meneladani Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus menginginkan supaya kita mengikuti jejaknya. Dari Bapak Ibu bisa membaca semuanya itu dalam Injil Yohanes 13 ayat 15 dan 1 Petrus 2 ayat 21. Tuhan menginginkan supaya kita mengikuti jejak Yesus. Itu sebabnya sama dengan pikiran kita. Pikiran kita yang terbaik kalau kita mengikuti cara berpikir seperti Kristus. Itu sebabnya pada kesempatan ini saya mengangkat satu tema kebenaran firman Tuhan, supaya kita betul-betul memiliki tujuan hidup yang terbaik dalam hidup kita, yaitu kita belajar berpikir seperti Kristus. Jadi judul khotbah yang saya angkat pada saat ini adalah belajar berpikir seperti Kristus. Mari kita baca Filipi 2 ayat yang kelima. Di situ juga sama. Firman Tuhan menganjurkan kita supaya berpikir seperti Kristus. Filipi 2 ayat yang kelima mengatakan demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan itu mengatakan, hendaklah kamu menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya kita belajar berpikir seperti Kristus. Itu adalah nasihat firman Tuhan. Dan kita memang harus meneladani Yesus. Kita harus mengikuti Yesus. Bahkan dalam cara berpikir pun kita harus juga meneladani Yesus. Bagaimana caranya kita berpikir sama seperti Kristus? Kita harus memiliki sudut pandang, nilai-nilai, dan keinginan yang terdapat dalam pikiran Kristus. Nah, kita harus tahu dalam pikiran Kristus terdapat nilai-nilai apa. Nah, itulah yang harus kita tiru, kita harus teladani. Jadi kita harus mengerti nilai-nilai yang ada di dalam pikiran Kristus. Nah, coba kita akan mencoba untuk membahasnya satu persatu, supaya tujuan akhir hidup kita itu ada tujuan akhir yang maksimal, yang benar di hadapan Tuhan, yang tentu dimulai dari pikiran yang benar, yaitu pikiran yang sama seperti Kristus. Nah, bagaimana kita mengerti supaya kita bisa berpikir seperti Kristus? Kita lihat nilai-nilai yang ada dalam pikiran Kristus. Yang pertama, tentu kerendahan hati dan ketaatan. Yaitu kerendahan hati dan ketaatan yang bisa kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 5-8. Humility and obedience. Itu adalah teladan atau nilai-nilai yang ada dalam pikiran Kristus yang harus kita teladani. Ya, kerendahan hati dan ketaatan, humility and obedience. Filipi 2 ayat 5-8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, nilai-nilai yang ada dalam pikiran Kristus ini termaktub di dalam ayat ini. Dikatakan bahwa Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi nilai-nilai Kristus, yaitu kerendahan hati dan ketaatan, itu harus kita miliki. Kalau kita ingin berpikir seperti Kristus, kita harus juga memiliki nilai-nilai yang ada di dalam pikiran Kristus, yaitu kita semua juga harus rendah hati. Dan kita semua harus menunjukkan ketaatan kepada Allah, saudara. Kalau Yesus taat kepada Bapa, dia sampai mati, bahkan mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk melaksanakan rencana penebusan. Dan dia tahu konsekuensinya untuk taat kepada Bapa, dia harus disalibkan. Bukan Yesus tidak tahu kalau dia harus disalibkan. Pada waktu dia sebelum disalibkan, dia katakan anak manusia harus mati, tapi akan bangkit pada hari ketiga. Berarti dari perkataan Yesus ini bahwa Yesus sudah tahu kalau dia harus mati, harus disalibkan. Dia harus menanggung penderitaan untuk menebus dosa-dosa manusia, termasuk dosa saudara dan dosa saya. Jadi di sini bagaimana pikiran Kristus memberikan nilai-nilai kepada kita, di mana nilai kerendahan hatinya yang sangat luar biasa. Dia katakan bahwa kesetaraan dengan Allah itu suatu milik yang tidak lagi dipertahankan. Dia rela untuk mengambil rupa seorang hamba. Sungguh-sungguh suatu sosok pribadi yang begitu rendah hati. Bahkan dikatakan menjadi sama dengan manusia. Ini kedudukan yang sangat berbeda dan jauh berbeda. Kedudukan Allah dan kedudukan manusia. Tapi Yesus mau menjadi sama dengan manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba. Kelihatan sekali bagaimana kerendahan hatinya. Bahkan dikatakan mengosongkan dirinya. Luar biasa, saudara. Kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kita juga harus memiliki nilai-nilai yang sama yang ada dalam pikiran Kristus ini. Bahkan Tuhan Yesus taat sampai mati. Memang ini suatu ketaatan yang tertinggi, yaitu taat sampai mati.
Ya, taat di mana nyawa kita ini sampai harus dikorbankan. Ini tidak mudah, saudara. Taat sampai mati tidak mudah. Tetapi itu adalah suatu teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia taat sampai mati. Itu nilai-nilai dalam pikiran Kristus yang pertama. Kita lihat nilai-nilai dalam pikiran Kristus yang kedua adalah hati yang penuh belas kasihan atau compassion. Kalau tadi adalah humility and obedience, yaitu kerendahan hati dan ketaatan. Dan yang kedua ini adalah compassion, hati yang penuh belas kasihan. Nah, kita lihat bahwa kita ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kemauan kita, bukan. Tidak ada faktor dari kita yang menyebabkan kita ditebus oleh Tuhan. Tetapi semata-mata kita ditebus oleh Tuhan itu karena kasih Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Dalam Yesaya 63 ayat 9b dikatakan, Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Jadi satu-satunya alasan penebusan yang dilakukan oleh Yesus itu karena kasih Yesus. Yesus begitu mengasihi saudara, dan karena belas kasihan Yesus, Yesus punya belas kasihan kepada saudara supaya saudara tidak masuk neraka, supaya saudara tidak mengalami kebinasaan kekal. Itu sebabnya kenapa Dia mau berinkarnasi menjadi manusia dan bahkan mau mati di kayu salib. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penyayang, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, saudara. Jadi sebetulnya banyak ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu maha penyayang dan penuh belas kasihan. Salah satunya kita akan baca sebagai contoh dalam Yakobus 5 ayat yang ke-11, supaya kita tahu seperti apakah Tuhan Yesus itu, supaya nilai-nilai yang ada dalam pikiran Yesus itu akan menjadi nilai-nilai yang ada dalam pikiran kita. Yakobus 5 ayat 11 dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena, perhatikan, Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Sekali lagi, Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi kasih dari Tuhan itu tidak perlu diragukan. Maha penyayang, maha kasih, saudara. Dan Tuhan penuh dengan belas kasihan. Nah, saudara, kita harus meneladani nilai-nilai yang ada dalam pikiran Kristus, yaitu hati yang penuh belas kasihan. Dan kita tahu di dalam pelayanan Yesus selama 3,5 tahun di bumi ini, selalu Tuhan mengatakan, kesaksian dari firman Tuhan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Baca setiap ayat selalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ketika melihat orang-orang lelah dan terlantar, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Melihat orang yang lapar, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi melihat orang-orang yang berdosa, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Melihat orang-orang yang sakit, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Begitu banyak kesaksian firman Tuhan, seperti yang terdapat dalam Matius 9 ayat 36. Ini salah satu contoh saja, dikatakan melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala, saudara. Jadi di sini belas kasihan Yesus terhadap orang-orang yang lelah dan terlantar, saudara. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan kita ketika kita merasa lelah dan terlantar. Tuhan ingin supaya kita semuanya ditolong oleh Tuhan, sehingga mereka yang lelah dan terlantar itu semuanya ditolong oleh Tuhan karena belas kasihan dari Tuhan.
Matius 14 ayat 14 mengatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Di sini saudara sekalian, bahwa belas kasihan Tuhan itu turun atas orang-orang yang sakit. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu saudara sekalian dan seluruh jemaat. Mungkin dari saat ini Bapak Ibu sedang mengalami sakit penyakit yang mungkin selama begitu lama penyakit Bapak Ibu tidak disembuhkan. Begitu lama dokter tidak sanggup menyembuhkan penyakit Bapak Ibu. Tapi puji nama Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Tuhan tidak tahan melihat umatnya itu menderita. Saya percaya kalau Yesus menaruh belas kasihan pada orang-orang yang sakit pada zamannya, pada saat ini pun juga Tuhan Yesus berpandangan yang sama. Melihat keadaan Bapak Ibu yang sakit, saya juga percaya tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus akan menjamah saudara, dan oleh bilur-bilurnya kita tahu janjinya yang pasti, dia akan menyembuhkan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus menanggung segala kelemahan kita. Tuhan Yesus Kristus menanggung segala sakit penyakit kita. Jadi kita percaya bilur-bilur Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Dan belas kasihan Tuhan tidak akan pernah berubah saudara. Apapun penyakit saudara, yakinlah belas kasihan Tuhan tidak akan pernah berubah. Mungkin saudara begitu menderita karena sakit penyakit saudara. Tapi saat ini kalau saudara mau membuka hati, mau percaya kepada Dia, maka tangan Tuhan akan menjamah saudara. Dan kuasa Tuhan akan mengalir atas tubuh saudara dan menyembuhkan segala sakit penyakit saudara. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Jadi kita harus memiliki nilai-nilai pikiran Kristus yang kedua ini, hati yang penuh dengan belas kasihan saudara. Kemudian nilai-nilai pikiran Kristus yang ketiga, yaitu heart of forgiving, hati yang penuh pengampunan saudara. Heart of forgiving. Lukas 23 ayat 34 bagian A mengatakan demikian. Yesus berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perhatikan di sini dikatakan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, coba kita mau analisis ya ayat firman Tuhan ini. Siapa mereka di sini? Mereka ini adalah orang-orang yang menyalibkan Yesus, yang membuat menderita Yesus, orang-orang yang menyiksa Yesus. Tetapi Yesus tidak menunjukkan balas dendamnya, tetapi menunjukkan pengampunannya. Dia bahkan berdoa kepada Bapanya, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini suatu hati yang penuh pengampunan yang sangat luar biasa. Orang itu menyakiti kita, orang itu merugikan kita, tetapi kita harus bisa mengampuni sama seperti Yesus memberikan pengampunan, saudara. Suatu hal yang sangat sulit kalau kita mengampuni musuh kita. Kalau kita mengampuni keluarga kita, mungkin kita mudah, saudara. Tapi Yesus memberikan satu contoh yang sangat sulit, di mana Dia memberikan pengampunan kepada musuh-musuhnya. Itu sebabnya kenapa Yesus berfirman, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk musuhmu, mintakan berkat untuk musuhmu, ampunilah musuhmu. Saya tidak tahu apa yang dialami oleh saudara saat ini, tapi biar firman Tuhan itu menyentuh hati saudara. Mungkin saudara sedang sakit hati dengan seseorang, bisa saja dengan orang tua saudara, dengan saudara kandung, mungkin dengan orang-orang di sekitar kita, ya mungkin dari teman-teman kita. Saudara mungkin ada sakit hati, ada dendam, dan saudara tidak bisa mengampuni. Mari saudara,
saya tunjukkan kepada saudara firman Tuhan pada saat ini. Hati yang penuh pengampunan, sama seperti Yesus, harus saudara miliki. Sekalipun itu adalah musuh saudara, kita harus mampu untuk bisa mengampuni, sama seperti Yesus. Ampunilah orang tua saudara yang mungkin menyakiti saudara. Ampunilah saudara kandung saudara yang mungkin menyakiti saudara. Ampunilah rekan-rekan bisnis saudara yang merugikan saudara. Ampunilah teman-teman saudara yang mungkin menyakiti hati saudara. Saudara harus bisa mengampuni. Karena itu adalah teladan yang diberikan oleh Yesus. Itu adalah nilai-nilai yang ada dalam pikiran Kristus, yaitu heart of forgiving, hati yang penuh pengampunan saudara. Apa yang dikatakan firman Tuhan supaya saudara mengerti, supaya jangan diantara kita itu melanggar firman Tuhan. Dikatakan begini dalam doa Bapa kami, saya ambil satu kutipan saja. Di situ dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Kita memohon pengampunan kepada Tuhan, tapi terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan? Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita ingin mendapatkan pengampunan daripada Tuhan, kita harus terlebih dahulu mampu melepaskan pengampunan pada orang-orang yang bersalah kepada saudara. Karena Matius 6 ayat 14 katakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Dari ayat ini sudah sangat jelas bahwa Allah menginginkan kita memiliki hati yang penuh pengampunan, sama seperti hati Yesus. Mari saudara, mohonlah kepada Roh Kudus, saudara-saudara bisa memiliki hati yang penuh pengampunan. Kalau saudara katakan, aku tidak bisa mengampuni Tuhan karena orang itu menyakiti hatiku, aku tidak bisa mengampuni Tuhan karena orang itu menyengsarakan aku, berdoalah kepada Roh Kudus supaya saudara mampu diberikan kesanggupan untuk memiliki hati yang penuh pengampunan. Saya percaya ketika Roh Kudus menjamah hati saudara, maka saudara akan bisa mengampuni orang tua saudara dan orang-orang yang menyakiti hati saudara. Lepaskanlah pengampunan, sama seperti Yesus melepaskan pengampunan. Itu nilai-nilai pikiran Kristus yang ketiga. Dan kita akan melihat nilai-nilai pikiran Kristus yang keempat, yang terakhir, yaitu ketergantungannya terhadap Bapa. Ketergantungannya terhadap Bapa. Dependence of Father. Ketergantungan terhadap Bapa. Nah, saudara perhatikan di sini. Yesus tidak pernah melakukan segala sesuatu itu dengan kekuatannya dirinya sebagai manusia. Tidak pernah, saudara. Dia selalu berdoa dalam setiap apapun yang dia lakukan, menunjukkan ketergantungannya kepada Bapa. Dia selalu berdoa untuk setiap pelayanannya, saudara. Tidak mengandalkan kehebatannya, keperkasaannya, kebisaannya, tidak. Dia selalu mengandalkan Bapa. Berdoa untuk setiap pelayanannya. Perhatikan Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perhatikan saudara, dalam setiap pelayanannya dia selalu memanjatkan doa kepada Bapa. Bahkan dia sendirian sepanjang malam dia bergumul kepada Bapa di dalam doanya. Apakah saudara juga melakukan hal yang sama? Mungkin kita melakukan pekerjaan yang berbeda dengan Yesus. Dalam setiap pekerjaan saudara, apakah saudara sudah berdoa kepada Tuhan, memohon hikmat Tuhan, memohon pimpinan Tuhan, seperti yang Yesus lakukan dalam setiap pelayanannya? Dia selalu berdoa kepada Bapa. Bahkan sebelum mengambil keputusan yang penting, Yesus juga berdoa kepada Bapa. Dalam setiap kehidupan kita ini, kita selalu harus mengambil keputusan demi keputusan. Dan keputusan kita akan menentukan akibat dalam perjalanan hidup kita. Nah, supaya kita mengambil keputusan yang tepat, apakah saudara selalu berdoa kepada Tuhan sebelum mengambil keputusan yang penting?
Lukas 16 ayat 12-13 merupakan suatu contoh di mana Yesus berdoa kepada Bapa, bahkan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah Bapa sebelum dia mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka 12 orang yang menjadi murid-muridnya, 12 orang rasul. Saudara, Yesus selalu mengawali dengan doa sebelum dia mengambil keputusan penting. Nah, pertanyaannya, ketika saudara bekerja dalam perusahaan saudara atau bekerja dalam pekerjaan saudara, setiap kali mengambil keputusan, pernahkah saudara selalu membawanya terlebih dahulu kepada Tuhan? Meminta hikmat Tuhan supaya saudara tidak salah memutuskan. Demikian juga ketika Yesus menghadapi tantangan pergumulan yang begitu berat, yang sangat sulit untuk dia tahan, dia juga selalu berdoa kepada Bapa. Dalam Lukas pasal 22 ayat 44 dikatakan di sini, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Perhatikan, makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, saudara sekalian, begitu beratnya penderitaan yang dialami Yesus sehingga dikatakan ungkapan sampai dia mengeluarkan titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Peluhnya ini seperti titik-titik darah, saudara. Itu menggambarkan betapa hebatnya, betapa beratnya setiap tekanan hidup yang dia alami, setiap pergumulan yang begitu amat berat, sehingga di sini dikatakan dia sangat ketakutan. Secara manusia itu begitu berat, saudara. Tapi apa yang Yesus lakukan? Makin berat pergumulan yang dia alami, dikatakan makin bersungguh-sungguh Yesus berdoa. Pernahkah itu saudara lakukan? Percayalah saudara, ketika persoalan saudara itu begitu berat, satu-satunya hal yang harus saudara lakukan, datanglah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Saya percaya makin berat penderitaan, masalah yang sudah hadapi, pergumulan yang sudah hadapi, makin bersungguh-sungguhlah berdoa kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu akan datang, akan menolong setiap permasalahan saudara yang begitu berat. Dan saya percaya Yesus dikuatkan ketika dia berdoa, sehingga dia bisa menjalani itu sampai akhir. Dia taat untuk menghadapi segala penderitaan itu sampai mati di atas kayu salib. Nah, saudara sekalian, saya cuma berkata kepada saudara, ada satu masalah yang mungkin dalam hidup kita yang tidak mampu kita alami, tidak mampu kita atasi. Kita begitu sulit untuk menghadapi suatu masalah yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Ada masalah-masalah di mana kita tidak akan sanggup mengalami. Tapi jangan khawatir saudara, datanglah kepada Tuhan. Saya percaya saudara, seperti teladan Yesus ketika menghadapi pergumulan yang berat, dia makin sungguh-sungguh berdoa kepada Bapa. Demikian juga yang harus kita lakukan, supaya kita makin bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Saya yakin dan percaya segala masalah saudara akan bisa diatasi oleh saudara. Nah, saudara sekalian, saya akan mereview bagaimana kita bisa belajar berpikir seperti Kristus, yaitu kalau kita memiliki nilai-nilai yang ada di dalam pikiran Kristus. Yang pertama, nilai apa saudara? Kerendahan hati dan ketaatan, humility and obedience. Yang kedua, hati yang penuh belas kasihan, compassion. Dan yang ketiga, hati yang penuh pengampunan, heart of forgiving. Dan yang keempat, ketergantungan penuh terhadap Bapa atau terhadap Tuhan, dependence of Father, dependent of God. Nah, saudara, ketika saudara memiliki keempat hal ini, maka saudara sudah meneladani Yesus. Saudara bisa berpikir sama seperti Yesus. Maka itu akan menentukan tindakan saudara
menjadi tindakan yang benar, dan akan menentukan kebiasaan saudara menjadi kebiasaan yang benar, dan akan menentukan karakter saudara menjadi karakter yang benar, dan akhirnya saudara akan memiliki tujuan hidup yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sungguh rindu agar setiap jemaat yang mendengarkan khotbah ini Tuhan, memiliki cara berpikir yang sama seperti Kristus berpikir. Biar kami boleh belajar berpikir sama seperti Yesus, karena kami harus meneladani Yesus. Kami harus mengikuti jejak Yesus. Kami harus memiliki nilai-nilai yang ada dalam pikiran Kristus. Mampukan kami ya Roh Kudus, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati seluruh jemaat yang sudah memberikan persembahan persepuluhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati dengan berkat yang berkelimpahan. Dan hamba berdoa berkat bagi seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan, usaha, pelayanan saudara. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang, dengan pemeliharaan Allah, dengan penyertaan Allah, bahkan dengan perlindungan dari Allah sampai selama-lamanya. Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang sungguh-sungguh ada, yang bisa dinikmati oleh seluruh jemaat. Perjalanan hidup seluruh jemaat akan dihiasi keberhasilan dan keberuntungan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak akan membiarkan setiap anak-anak-Mu. Akhir hidup kami adalah akhir hidup yang penuh dengan kebahagiaan, yang pasti akan kami menikmati setiap janji kebenaran firman Tuhan. Segala yang baik yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kami semuanya, itu pasti akan digenapi. Tidak ada yang tidak digenapi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Kudus memberkati dan menyertai kami semuanya, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.